Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa di satu sisi pemerintah membangun perkereta apian demikian gencarnya. Di sisi yang lain, sumber daya mengenai ahli kereta api itu relatif terbatas. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Halo, selamat datang kembali di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik Trisakti. Saya Yosi Pahala selaku host pada kali ini. Kita akan membahas podcast tentang rekayasa infrastruktur lingkungan atau biasa disingkat RIL. Itu adalah salah satu program studi yang ada di ITL Trisakti. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber dan juga adik-adik mahasiswa tentunya yang sudah ada di studio portal kami ini. Kita di sini sudah kedatangan yang pertama Kepala Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Pak Mino. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Yosi. Sehat ya Pak ya. Gimana kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian di sini ada 4 adik-adik mahasiswa yang kelihatannya dari wajahnya bukan lulusan dari SMA, tapi justru akan lulus dari program studi RIL. Ya, di sini ada 4. Yang pertama ada Ade ya. Baik Pak. Nanti perkenalin dirinya ya. Baik. Terus kemudian ada Nisrina. Kemudian di sini ada Ajeng. Kemudian dari yang paling ujung Akbar ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu. Di sini saya sudah kedatangan Pak Mino ini yang ternyata ITL Trisakti punya berbeda dengan program-program yang lain ya Pak ya. Ya betul. Namanya rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Isinya itu tentunya akan lebih kita bahas lagi lebih dalam lagi. Yang saya dengar memang ngomongnya kereta api ya Pak ya, perkereta apian. Tapi betul. Sejauh mana? Apakah RIL itu adalah rel bukan ya Pak ya? Ternyata bukan ya. Oke. Kalau begitu nanti Bapak kita minta menjelaskan apa sih itu program studi RIL ya Pak ya. Kemudian nanti kira-kira prospeknya mau kemana sih? Ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Yosi. Selamat siang Bapak-bapak Ibu sekalian, juga adik-adik semuanya. Jadi sangat menarik Pak Yosi. Pertanyaannya mengenai program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Dan terus terang aja saya bersemangat sekali kalau bicara mengenai masalah perkeretaapian. Karena rekayasa infrastruktur dan lingkungan itu adalah program studi. Tetapi mempunyai kekhasan. Di mana kekhasannya adalah perkeretaapian. Nah kalau kita bicara perkeretaapian, saya terus terang aja, waduh, adrenalin tinggi ya. Kenapa? Karena begitu saya lulus sarjana langsung masuk di perkeretaapian. Jadi lebih dari 35 tahun saya berkunjung di kereta api. Jadi begitu Pak Rektor meminta saya untuk bukan prodi perkeretaapian, langsung saya sanggupi dan segera kita kerjakan. Dan sekarang inilah sudah muncul yang disebut dengan program rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Dan tentunya kita dalam menentukan visinya itu pasti kita berbicara mengacu pada visi ITL Trisakti, ya toh, di mana ITL Trisakti itu selalu keyakinan bahwa yang namanya world class university, ya toh, research base, ya toh, kemudian juga bicara mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan global itu ya. RIL ini apakah sudah ada pesaingnya belum sih Pak? Sampai saat sekarang kita belum berada Pak. Belum ada ya? Karena berarti ini baru satu-satunya yang ada di Indonesia itu adalah ITL Trisakti. Artinya ini peluangnya bagus dong buat adik-adik ya? Luar biasa. Ya. Dan memang masalahnya begini Pak. Kalau kita berbicara kereta api, kita harus berbicara mengenai teknologi kereta api masa kini. Kita tidak bisa berbicara masa lalu bukan. Atau yang konvensional itu sudah bukan lagi. Karena lambat ya Pak ya? Oh luar biasa. Karena apa? Sekarang tuh teknologinya ya. Kita
dikenalkan dengan yang namanya autonomous rail rapid transit. Ya, dia itu berjalan di atas jalan raya tanpa driver, ya toh? Dan semuanya bebas ramah lingkungan. Jadi operatornya nggak terlalu banyak begitu, Pak? Sekarang baru ada yang ada di Cina. Dan itu sudah diperlukan, itu teknologinya yang baru, tanpa trek, berjalan di atas jalan raya tanpa driver. Ya, itu satu. Yang kedua, kita high speed train. Kereta api kecepatan tinggi, dan berbahagia Pak, kita di Indonesia sudah punya high speed rail yang ada antara Jakarta Bandung. Kemudian bicara mengenai maglev, ya toh, di mana mereka itu meluncur ada di atas, jadi mengawang ya, ngambang. Gitu. Belum lagi kita magnetik bicara itu Pak, ya magnetik. Kemudian kita bicara kedepannya ada hyperloop. Hyperloop itu kecepatannya bisa mencapai 1.223 km per jam. Nah, itulah yang harus kita acu, Pak. Harus kita acu. Jadi high tech atau teknologi tinggi itu yang harus kita acu. Oleh karena itu maka kami ini semua belajarnya harus ke sana. Itu yang kita tetapkan di dalam visi kita, Pak. Makanya visi kita itu adalah pertama bagaimana menerapkan high tech. Teknologi tinggi ini yang harus kita terapkan. Yang kedua, bagaimana digitalisasi ini betul-betul kita terapkan. Yang keempatnya ada environment, ramah lingkungan. Nah ini tren dunia saat sekarang ini Pak. Jadi luar biasa lah kita. Ya Tadi saya menarik Pak, mendengar ada 4 jenis ya Pak. Ternyata orang kan kalau orang Indonesia taunya hanya kereta di atas itu. Tapi ternyata sudah seperti itu. Nah untuk pelajarannya nih Pak, kira-kira dosennya, mata kuliahnya itu apakah betul-betul betul-betul sesuai Pak dengan kebutuhan saat ini? Karena kan ketika Bapak bicara sangat jauh ke depan, tapi kan kurikulum mungkin belum bisa merespon secepat itu gitu ya. Itu bagaimana Pak terkait dengan kurikulumnya? Dan juga dosennya ya Pak? Ya, di dalam kita buat kurikulum Pak, kami terserang aja acuannya adalah bagaimana teknologi tinggi ini bisa kita kuasai. Itu satu hal. Yang kedua adalah kita berbicara bagaimana stakeholder kita menginginkan. Kami tentu mengundang para stakeholder itu. Itu bagaimana masukan beliau. Sehingga nantinya ada link and match antara keluaran kita dengan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Itu. Oleh karena itu maka kita membagi di dalam kurikulum itu adalah semester 1 sampai semester 5. Kita berbicara mengenai conventional train. Ya, konvensional yang sekarang dilakukan di Indonesia ini. Karena itu memang faktanya masih ada ya. Itu fondasinya. Ya, fondasinya betul. Itu basicnya. Kemudian semester 6, 7, 8 kita bicara mengenai pengembangannya. Di mana teknologi di luar itu sudah begitu hebat. Itu yang kita terapkan. Dengan demikian maka kita membuat ada 4 peminatan. Peminatan pertama adalah Railway Track Engineering. Peminatan kedua adalah Railway Signaling, Telecommunication and Power Supply. Panjang banget itu. Yang ketiga adalah Rolling Stock. Yang keempat adalah Operation and Traffic. Empat inilah diperdalam pada semester 6, 7, 8. Sehingga mereka tuh betul-betul menguasai basic, menguasai pengembangan ke depan, menguasai. Itulah yang kita garap saat sekarang ini. Pak, satu hal yang menarik nih. Kan tadi dibilang rekayasa infrastruktur lingkungan. Tapi ternyata dalamnya program studinya perkeretaapian. Itu kok bisa begitu? Ada sejarahnya nggak Pak? Begini, sejarahnya ada. Ya, sejarahnya bahwa di peraturan menteri itu tidak ada yang disebut dengan program studi perkeretaapian. Tidak ada. Yang ada adalah untuk vokasi. Tetapi kita kan sarjana. Oleh karena itu kita apa yang bisa kita acu? Kita mengacu pada rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Oleh karena itu maka kita tetap pada lingkungan itu ada di dalamnya. Makanya kita tadi ada environment. Itu Pak ya. Ada high tech, digitalisasi lingkungan. Dan itu dipelajari di program di Prodirail. Ya. Terus kemudian bicara mengenai masalah dosen. Persyaratan untuk bisa mendirikan program studi S1 itu dosen-dosennya harus S2 yang linear.
Kalau kita bicara kereta api, tentunya itu harus bicara dosennya siapa, linear enggak. Bersyukur pada waktu saya sebagai dirut kereta api, saya bekerja sama bersama ITB membangun S2 teknik perkereta apian. Oke. Oh, udah ada teknik perkereta apian di ITB. Dan dosen-dosennya kami yang waktu itu bersama dengan ITB mendatangkan dosen terbang dari luar negeri. Ada dari Jepang, dari Jerman, dari Belanda, dari Inggris, semua kita datangkan. Itu ahli-ahli pakar-pakar betul. Dengan demikian maka ilmunya yang tadi katakan Bapak mengenai dosen tidak akan kewalahan dibandingkan dengan pengembangan teknologi yang sekarang ini. Mantap. Karena basicnya memang dia S2 teknik perkeretaapian, dosennya pun didatangkan terbang dari luar negeri. Ya, jadi sehingga semua via dikuasai dengan baik. Jadi artinya sebenarnya dosennya sudah available ya dari yang iya. Waktu ada pendidikan di ITB. Oh, belum. Kita mendatangkan dari luar. Oh, mendatangkan dari luar. Iya, Oke. kita mendatangkan dari luar. Nah, karena dari itu maka Pak Mino bisa menyediakan dosen-dosennya ya, Pak ya. Itulah. Dan yang dosen itu memiliki linearitas keilmuan. Betul. Sehingga linear. Akhirnya prodi ini bisa berdiri dan sudah terakreditasi ya Pak ya? Iya, terakreditasi dengan bagus. Iya, oke. Gitu, ya. Itu ini padahal lulusan anak baru nih ya. Baru lulusan pertama ya. Jadi lulusan pertama. Sudah bisa mencapai itu sudah oleh luar biasa. karena itu maka di dalam pengarahan kami nanti pada waktu magang PKL itu harus sinkron dengan skripsinya. Oke. Ada yang railway track engineering, ya dia magangnya pada railway track engineering. Ternyata kalau dia operation, dia magangnya di tempat operation. Rolling stock, magang rolling stock. Dengan demikian maka harapan kami adalah bahwa nantinya kualitas daripada skripsinya itu benar-benar aplikatif. Itu yang kami harapkan. Dan bersyukur kita di Indonesia itu bahwa kita itu mempunyai, kita punya KA cepat, kita punya MRT, kita punya LRT, kita punya PT KAI. Lengkap mulai dari konvensional sampai high tech semua ada di sini. Artinya lulusan dari real ini pun juga insya Allah bisa ditampung Pak ya? Ya kami berharap demikian. Karena memang kita siapkan menjadi ahli-ahli perkeretaapian. Kira-kira seberapa banyak sih Pak kebutuhan engineering dari perkeretaapian ini di Indonesia? Maka ITL ini bisa mengisi. Kira-kira prospeknya ke depan itu Bapak bisa sampaikan Pak? Dari pengamatan yang saya lihat bahwa di Indonesia saat sekarang ini sedang gigih-gigihnya membangun infrastruktur. Termasuk di dalamnya adalah perkeretaapian. Dan itu dituangkan di dalam Perpres percepatan pembangunan nasional. Ya. Itu oleh karena itu maka kita tahu itu di mana-mana kita ada bangunan-bangunan yang membangun perkeretaapian. Itu. Jadi adik-adik bukan hanya di Jawa. Ya, di luar pun juga Pak ya. Iya begitu. Jadi adik-adik ini insya Allah bisa diserap ya. Ya. Semoga kalian bisa diserap lah. Ya. Nah, karena apa? Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa di satu sisi pemerintah membangun perkeretaapian demikian gencarnya. Di sisi yang lain sumber daya mengenai ahli kereta api itu relatif terbatas. Dengan demikian maka munculnya Prodi Rel di ITL Trisakti ini adalah suatu usaha yang dalam rangka memberikan dukungan terhadap sumber daya manusia. Betul-betul untuk menjawab ya Pak. Ya. Lulusan dari ITL ini khususnya Real untuk menjawab kebutuhan. Engineer perkeretaapian di Indonesia ya. Insya Allah semoga ya Pak ya. Nah ini sekarang ke adik-adiknya nih. Adik-adiknya ini ada yang baju hijau. Udah kayak TNI gitu ya. Ini memang baju khasnya anak Tekril ya. Dan mungkin sebelum ke ini saya sampai tambahan ya Pak ya. Oh iya, kan silakan Pak. Kita bersyukur bahwa ada MBKM. Ada MBKM. Ya. Kemudian 2 di antara yang ada di dalam MBKM itu adalah pemagangan dan juga mengenai pertukaran mahasiswa. Iya. Nah adik-adik yang ada di sini ini adalah sudah ikut ya? Ikut di MBKM. Pertukaran mahasiswa. Kita ada suatu pertukaran mahasiswa dengan Malaysia. Ya? Oleh karena itu maka adik-adik ini adalah orang-orang yang memang dipersiapkan mempunyai kemampuan yang cukup baik lah. Karena apa? Karena
juga kita belajar dengan Malaysia. Pertukarannya seperti apa itu, Pak? Kita punya 22 mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Malaysia. Walaupun mungkin karena saat pandemi kita belum bisa langsung di lokasi, tetapi dengan menggunakan model daring. Namun demikian saya tahu persis bagaimana metodologi daripada pendidikannya dan apa sih materi-materi yang diajarkan. Dan tugas-tugas apa yang disampaikan. Dan semuanya dilakukan dengan cara berbahasa Inggris. Oke. Itu yang satu hal yang mungkin jadi suatu kelebihan. Ya. Dan Jadi MBKM itu berapa lama, Pak? 6 bulan. 6 bulan ya, Satu satu semester. Ya. Jadi yang wajib mengikuti MBKM mahasiswa semester Tingkat berapa? akhir. Oh, tingkat akhir ya, tingkat akhir semua ya. Ya. Oh, jadi kalian berempat nih sudah kena MBKM dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri ya? Unika LMID. Wah. Apa nama kampusnya, Pak? Unika LMID. UNIKL MIDI ya? Ya. Jadi memang khusus perkeretaapian ya? Ada masalah perkeretaapian khusus belajar perkeretaapian. Oke, mantap ya. Jadi memang selain itu juga Prodi Real juga telah mendukung atau mendorong kegiatan MBKM Merdeka Belajar ya? Ya. Dan itu suatu pengalaman yang Ya. sangat berharga buat Ya. adik-adik ya, karena kalian juga bisa merasakan nuansa pendidikan di luar negeri ya. Ya, betul. Ya meskipun masih Malaysia ya. Ya. Ya mudah-mudahan nanti Malaysia tetap adik-adiknya. luar negeri loh, Pak. Iya. Iya, meskipun Malaysia itu di Asia Tenggara ya. Anyway, nanti siapa tahu di bawahnya itu ada yang di Rusia tuh kan ada ya. Ya, ada. Cuman kan karena kondisi saat ini ya lagi kurang memungkinkan. Ya. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke mahasiswanya nih ya. Tadi saya mau ngomong nih adik-adik nih ada yang pakai baju hijau. Ada kenapa warnanya baju hijau nih? TNI atau apa nih? Akbar kenapa? Di punggung itu ada railway engineering. Oh ada. Oh ada ya. Oh belakangnya ada railway engineering ya. Tapi pemilihan warna hijaunya bagus sekali nih. Jadi kelihatan ini banget ya. Cocok dengan kekinian gitu. Nah tapi yang satu lagi warnanya merah marun ini. Karena beda lagi nih. Urusannya bisa beda lagi ya. Ada urusan yang promosi kelihatannya merah ya. Kalau yang ini keseharian ya. Ya oke. Ya, jadi saya ingin tahu nih. Yang pertama Ade, namanya Ade. Baik, Pak. Ade kenalin diri dulu, Dek. Ada nama Instagramnya silakan kalau ada juga. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ade Krisyanto Wibowo. Saya asal Bandung dan bisa lihat Instagram mungkin ya, Pak ya. Lebih lengkapnya di @akw_id. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Ngambil konsentrasinya apa? Konsentrasinya kebetulan saya ngambil Kan ada operasi, 4 tuh Pak. tadi. Betul, Pak. Yang Izin, kedua Pak. tuh panjang Ya, banget, saya nggak betul, berani Pak. nyebutin. Ambil permintaan operasi, Pak. Berhubungan dengan PKL juga, Pak, dan tugas akhirnya seperti itu, Pak. Oke, iya, iya. Operasi dan traffic. Operasi dan traffic. Ya, berikutnya kamu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama saya Nisrida Amelia Kurato Ain, jurusan Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan angkatan 2018 dan mungkin untuk nama Instagramnya di @nisrina_amm Pak. Jurusan apa? Mana peminatannya apa? Oh, untuk peminatannya saya ngambil kebetulan sama Pak kayak Ade di Operasi. Operasi and traffic. Operation and traffic, traffic, ya. iya. Kalau berikutnya Ajeng. Ayo. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajeng Rizka Yanisa Putri. Aku dari Real 2018. Instagramnya sebut. Boleh dong, biar nanti ada yang nge-tag kamu kan, ada yang follow. Instagram aku Ajeng RZKYS. Ya, Pak. Terus peminatannya apa? Peminatannya kebetulan aku sama kayak Sama Ina ya? dan Kayak jadi Ade. favorit ya? Jadi operation dan Operation traffic. nih favorit. Nah ini yang satu nih, yang ini saya tahu ini vlogger kita nih. Gimana nih? Iya, Pak. Silakan Izin, Pak, perkenalkan untuk diri. perkenalan, Ya. nama saya Akbar Desnanda Putra. Saya mahasiswa Prodi Real angkatan 2018. Kalau untuk Instagram saya di @akbarnanda2000 dan mungkin teman-teman juga bisa lihat di YouTube saya di Akbar Putra #Cahteknik. Cahteknik ya? Iya, Pak. Masih mengupas tentang kereta api. Iya, Pak. Peminatannya Akbar apa? Saya kebetulan ngambil Railway Track Engineering, Pak, di bagian Railway jalur Track dan Engineering. jembatan. Tapi beda dengan yang tadi ya? Beda-beda, Pak. Oh beda ya, kan tadi ada yang 4 tuh, yang satu lagi yang panjang banget nama peminatannya. Ya, sepertinya basicnya sama, tapi dia mendalami. Nah, Iya. mendalam itu ada railway track engineering,
signaling, telecommunication and power supply, rolling stock, sama operation and traffic. Oke. Nah, jadi 3 mahasiswa ini operation ya. Akbar mengenai Track. track ya. Oke. Kira-kira saya mau tahu kamu masuk di sini dulu mungkin nggak sesuai dulu lulus SMA sama pas masuk kuliah dan mau nanti lulus itu pasti biasanya mahasiswa beda-beda. Apalagi kalau pejuang UTBK kan mau masuk, waduh, mau kuliah di mana gitu. Sekarang nggak taunya masuk di Real. Gimana rasa kamu sekarang? Kamu dapat sesuatu yang bisa merubah cara pandang kamu di dalam ilmu pengetahuan, khususnya untuk pendidikan, Acem? Oh, saya Pak. Iya. Kebetulan dulu nggak pernah kepikiran juga untuk masuk teknik kan Pak, karena saya dari IPS, basicnya kan. Oh, bisa ya? Iya, oke. Bisa ya, oke. Bisa Pak. Kebetulan kan basicnya juga bukan dari IPA kan. Waktu masuk sini sih sebenarnya takut Pak, takut nggak bisa ngikutin pelajarannya, takut nggak bisa adaptasi seperti itu. Namun makin kesini karena dari dosennya juga membantu untuk mengerti mata kuliahnya supaya lebih mengerti lagi nih kitanya gitu. Jadi saya mulai enjoy Pak gitu. Artinya kamu bisa ya mengikuti itu ya. Jadi ternyata yang namanya anak IPS dari SMA nggak dilarang kan masuk IPA, nggak dilarang masuk teknik gitu. Enggak, ya Pak. Di ITL Trisakti oke aja gitu ya. Oke Pak. Dan bisa sudah semester 7 ya sekarang. 8 Pak. 8 udah mau PKL. Iya. Saya ke Akbar. Kalau Akbar gimana? Kalau saya sebenarnya dari dulu emang suka sama kereta api Pak. Jadi dulu waktu SMA itu saya udah targetin waktu lulus SMP saya mau masuk IPA karena saya mau melanjutkan di bidang perkeretaapian. Tapi kan pada saat itu mungkin di Indonesia ini pendidikannya baru hanya di 3 ya Pak. Waktu itu ada di STTD dan juga di API Madiun. Betul. Nah, setelah saya ngikutin SMA masuk IPA, mendekati saya kelas 3 SMA itu ada nih ITL Trisakti, saya searching, ada prodi baru yaitu Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Kekhasan Perkeretaapian. Langsung saya tanpa mikir panjang, yaudah deh saya langsung ambil aja ya satunya. Walaupun sempat ada pemikiran ini angkatan pertama pasti banyak tantangannya gitu kan ya, dan kita belum tahu ini gimana segala macam. Tapi ya saya memberanikan diri untuk yuk masuk ke dalam Real ini supaya apa ya? Karena emang udah cita-cita saya dulu mau masuk ke di bidang perkeretaapian gitu Pak. Oke, jadi memang passion Akbar ya Pak. Dulu ya. Nah, oke mantap. Nah selanjutnya Ade gimana? Ade punya gambarannya seperti apa waktu saat mau masuk Real gitu? Baik Pak, izin Pak. Memang pada mulanya memang saya bisa dibilang banting setir Pak. Dari saya fokus di olahraga, bidang olahraga. Karena memang dulunya saya memang IPA tapi fokusnya di olahraga. Tetapi saya melihat jejak karir Bapak kan. Kebetulan Bapak orang tua dulunya kerja di PT KAI juga. Dan memang melihat wah ternyata punya potensi besar kereta api ini, karena memang semakin berkembangnya era teknologi, ternyata memang potensi sangat besar, apalagi dilihat dari RIPNAS Pak, Rencana Induk Nasional 2030 Pak, karena membutuhkan SDM yang sangat banyak Pak, dari bidang sarana, prasarana, sama di bidang signaling serta operasi Pak. Dan memang disitulah saya memiliki keinginan, ternyata potensi sangat baik gitu Pak. Dan memang untuk ahlinya ini memang kemungkinan sedikit gitu Pak. Dan melihat dari dosen-dosennya sekarang ini kan, dan akhirnya saya daftar di awal mulanya di STTD Pak, API Madiun. Nah sambil berjalan ternyata ada informasi dari Bapak Asmino yang merekomendasikan untuk daftar di Prodi Real Pak, di ITL Trisakti. Awal mulanya saya memang tidak tahu Prodi Real itu apa. Tapi padahal orang tua juga kerja di perkeretaapian ya. Betul. Okay. Nah, akhirnya mikir-mikir STTD apa, tapi Real gimana? Nggak tahu kan. Akhirnya daftar aja, yang penting ya udah daftar. Sambil ternyata saya
ke ITL Trisakti, lihat brosurnya ternyata tentang kereta api katanya. Ya udah saya daftar berbarengan dan alhamdulillah keterima terlebih dahulu di prodi ini Pak. Dan rasanya kuliah saat ini gimana? Setelah udah kuliah dapat Luar biasa ilmunya, Pak, sangat bangga Pak karena memang banyak teman-teman yang kita saling mendukung, support untuk sukses bersama-sama Pak. Dan untuk melihat para dosennya sangat memang berkualitas Pak di bidang masing-masing, di bidang sarana, prasarana, signaling dan operasi Pak. Dan memang tokoh Bapak Mas Sumino ini memang sangat saya idamankan Pak. Iya. Bapak perkeretaapian modern. Belakangnya harus ada modernnya. Ya. Oke, selanjutnya experience-nya dari Nisrida bagaimana? Oke Pak, jadi tuh awalnya saya juga nggak tahu nih Pak, dan saya juga bukan seperti Akbar yang memang dari dulu Passionnya dia mau, passionnya di mimpinya aja kereta api dia ya. Tapi setelah saya lulus SMA itu, saya juga kan masih mencari-cari kampus yang lain kan Pak. Tapi suatu saat saya pernah saya dikasih tahu gitu kan, ada nih ternyata di ITL Trisakti itu fakultas baru dan juga program studi baru. Dan saya tahu rekayasa infrastruktur dan lingkungan gitu. Setelah saya baca-baca, oh ternyata tentang perkeretaapian gitu kan. Nah pada saat saya mau masuk itu kan di tahun 2018 ya Pak. Saya kan angkatan 2018, saya cari tahu, oh ternyata pembangunan di Indonesia tentang perkeretaapian yang seperti apa Pak Sumino bilang tadi tuh memang lagi gencar-gencarnya gitu Pak. Ya. Jadi saya memutuskan untuk masuk perkeretaapian karena saya juga penasaran nih Pak, kayak bagaimana sih ilmu tentang perkeretaapian seperti itu kan, dan juga saya melihat nanti ketika saya lulus pun saya yakin prospek kerjanya itu akan sangat bagus gitu Pak. Oke. Dan kamu merasakan kuliahnya ini enjoy ya? Enjoy banget Pak. Luar biasa, dari dosen-dosennya juga pun oke-oke semua sih. Oke, dosennya oke-oke semua ya. Karena kan image masyarakat biasanya, apalagi kalau udah angkatan pertama, waduh, ya kan ada yang berpikir sampai jangan-jangan kelinci percobaan ya apa segala. Ternyata fine-fine aja ya. Ya, apalagi ini lulusan pertama, industri membutuhkan. Nah, ini tinggal bagaimana kemampuan daya serapnya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah fasilitas nih Pak. Kan kita tahu bahwa ITL Trisakti dahulu itu STMT, dahulunya lagi AHUN. Itu tidak punya program studi teknik atau engineering. Sekarang sudah ada. Nah, bagaimana fasilitas yang di-provide oleh program studi sampai saat ini? Mungkin Pak Mino bisa menjelaskannya. Oke, terima kasih Pak Yosi. Jadi memang awal-awal itu permasalahan yang muncul adalah masalah laboratorium. Oke. Ya, karena dunia teknik itu sangat kental sekali dengan masalah laboratorium, praktikum. Gitu. Padahal itu mutlak. Gitu. Sedangkan prodi rel ini menyangkut berbagai macam disiplin ilmu. Ada yang disebut dengan track itu adalah civil engineering. Civil engineering ya, yang Pak, kedua adalah signaling itu tentu bicara electrical engineering. Electrical. Kita bicara rolling stock, kita bicara mechanical engineering. Mechanical. Kita bicara operation, kita bicara mengenai ekonomi, bisnis, dan traffic. Oke. Kan banyak itu. Ya. Jadi sebenarnya ada 4 keilmuan engineering dijadikan satu. Dijadikan satu. Oke. Harus dipelajari secara mendalam. Ya, nah, kalau kita bicara teknik tentu harus didukung dengan masalah laboratorium. Dan bersyukur bahwa kita ini sekarang sudah dipersiapkan. Ada laboratoriumnya, sudah lengkap. Ya, nah, ini adalah untuk yang basic laboratorium. Ke depan kita akan kembangkan mengenai yang modern laboratorium. Artinya apa? Artinya laboratorium misalkan dari rel ini kita tidak akan membuat miniatur kereta api di dalam laboratorium, tetapi teknologi modern ini yang harus kita kembangkan. Sebagai contoh misalkan, kalau kita ingin membuat satu trase jalan kereta api, sekarang kita dengan menggunakan namanya drone dan program-program yang membuat lebih cepat dan lebih akurat dan lebih ekonomis. Itu yang harus kita kembangkan ke depan. Dengan demikian maka kita ingin bahwa laboratorium ke depan itu bersifat modern.
betul-betul kita memanfaatkan program-program yang pada sekarang itu sedang berkembang gitu Pak. Ini satu hal. Jadi kita memang tidak akan menyiapkan model laboratorium yang kuno, gitu, yang sifatnya itu adalah miniatur, tapi kita harus mengacu kepada program ke depan. Apalagi Pak Rektor mengatakan research based, kan gitu. Iya. Nah, riset ini yang harus kita bangun tentunya dengan modern laboratorium. Jadi gitu, Pak. Laboratorium itu memang betul-betul ada ya Pak ya, dan memang itu sudah menjadi bagian penting dalam proses dan sudah dimiliki. Dan sudah dimiliki ya, tidak kan ada beberapa perguruan tinggi prodinya baru, labnya masih kurang, dia banyakan nyewanya gitu ya, banyakan nyewanya. Tapi ini prodinya sudah siap dengan fasilitas-fasilitas laboratorium siap. Karena bahkan itu yang baru Pak. Oh yang Jadi baru. kita pesan dengan teknologi baru. Teknologi baru ya, oke. Dan bicara fasilitas itu juga sangat atau labnya itu karena teknologi baru pun mereka melakukan kunjungan nggak sih Pak selama kuliah itu, bukan hanya di lab, ada program keluar-keluar? Iya, ada juga ya. Kita selalu adakan yang namanya kunjungan industri. Oke. Dan kunjungan industri itu selalu dibimbing oleh dosen-dosennya yang notabene mereka itu pejabat-pejabat kereta api ataupun mantan pejabat kereta api. Dengan demikian maka sangat detail sekali dia bisa. Dan tidak ada kesulitan untuk itu Pak ya. Sangat tidak ada kesulitan. Itu sangat karena didukung, Pak, semua kolega kita, semua mitra kita. Jadi ibaratnya kita datang justru welcome banget gitu. Nah, mengenai kunjungan, kamu kunjungan udah berapa kali selama kuliah? Banyak sih Pak. Banyak ya, hampir ada mata kuliah ini kunjungan gitu ya. Iya, kita pernah ke depo MRT yang di Lebak Bulus juga. Terus sebelumnya kita pernah ke yang LRT Velodrome yang di Kelapa Gading. Terus kita juga pernah ke proyek double track yang ada di Sukabumi juga gitu. Terus ada beberapa juga kayak kemarin CC 121 ya. Kita kemarin juga habis dari CC 121. Call center yang 121 gitu Pak. Oke, ya luar biasa ya. Kalau yang Adek rasakan waktu kunjungan, baik itu di lab maupun kunjungan lapangan, itu kira-kira ini buat pembanding aja. Yang tadi Pak Mino sampaikan bahwa labnya itu modern, kunjungannya pun juga tempatnya yang memang real gitu. Jadi real life gitu. Itu bagaimana yang kamu rasakan? Yang saya rasakan ya memang sangat sesuai Pak, apalagi memang sesuai Pak, karena memang keilmuannya sangat dibutuhkan Pak. Apalagi kita nanti masuk ke jenjang dunia kerja, nah kita belajar memang apa yang Bapak Adik terangkan, bahwasanya untuk melakukan perencanaan itu tidak perlunya adanya sistem manual lagi kayak survei, untuk pemetaan dan lain pakai theodolit, nah untuk pakai drone dan lainnya Pak. Iya. Jadi apa yang kalian pelajari di kelas, dosen ngomong bla 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 bla. Kamu ke lab. Oh bener. Kemudian kamu ke lapangan. Oh bener juga ya. Oke, itu penting itu ya. Jadi jangan katanya yang diomongin lain, yang ini lain gitu. Ya. Nah, kemudian obrolan mengenai anak real nih ya, ngomongin anak real. Anak real ini punya komunitas nggak sih? Komunitas untuk di prodi atau bagaimana? Ya, pokoknya anak-anak real ITL. Kalau untuk di lingkungan prodi itu ada himpunan mahasiswa Pak namanya. Jadi kita pada saat 2019 waktu itu kita membentuk himpunan mahasiswa kereta api, kita menyebutnya atau disebutnya Himaka gitu kan. Himpunan mahasiswa kereta api. Di situ kita mengadakan berbagai macam program kerja yang berkaitan dengan di bidang disiplin ilmu kita, yaitu makanya Akbar sekarang ketuanya. Atau kemarin Pak. Oh kemarin. Kemarin baru kita ada pergantian. Oke. Ngapain aja tuh Himaka? Ya. Jadi untuk Himaka kemarin karena memang kita baru beberapa bulan ya Pak ya, maksudnya di sini kita lagi satu periode kemarin hanya 6-7 bulan saja. Jadi kita hanya beberapa program kerja Pak. Salah satunya kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita
turun langsung nih ke lapangan sekaligus mensosialisasikan prodi real gitu kan, seperti kita campaign edukasi perlintasan sebidang, bahwa kan di perlintasan itu ketika palang pintu sudah ditutup itu seharusnya masyarakat di sekitar sudah tidak boleh beraktivitas. Nah, tapi karena melihat di berita kemudian banyak sekali kejadian kecelakaan di bidang perlintasan, maka dari itu kita sebagai Himaka ikut turun langsung gitu Pak. Oke, luar biasa ke ya. lapangan, untuk, walaupun mensosialisasikan tapi itu menurut kami suatu hal yang penting. Iya, itu sangat penting karena mengedukasi ya. Itu programnya itu ya, Himaka ya. Terus kemudian ada komunitas lain selain ini? Selain di Himaka itu, di himpunan kan ini di Ormawa. Terus kemudian dari kalian lah misalnya perkumpulan anak-anak real atau anak perkeretaapian kolaborasi dengan kampus lain ada? Izin jawab ya Pak. Kebetulan juga kalau untuk yang di luar prodi, saya itu kebetulan mengajak teman-teman mahasiswa kereta api di Indonesia itu kan saat ini udah ada 4 berarti ya Pak ya. Di yang vokasi 3, di kita S1. Ada API Madiun, kemudian STTD Bekasi, dan ada Politeknik Negeri Madiun D4 di bidang kereta api. Jadi sama kita ada 4 gitu ya Pak. Saya mengajak teman-teman di luar sana untuk yuk kita bergabung membentuk perhimpunan pelajar perkeretaapian Indonesia. Wah, itu maksudnya. Memang sudah ada ya? Masih proses Masih pembentukan. dalam proses ya. Oke, karena dengan kolaborasi itu kan akan ya menciptakan suatu hubungan yang pasti positif ya, dan nanti bisa saling membantu meskipun kampusnya lain ya. Oke, tadi kita bicara fasilitas sudah, terus dosennya sudah, mahasiswanya sudah gitu. Nah, kira-kira harapan buat adik-adik nih, adik-adik mahasiswa dulu nih, harapannya kalian setelah lulus kepinginnya, karena kan keinginan bisa macam-macam ya, keinginan kalian bisa macam-macam. Ada yang kepingin di BUMN, ada yang pingin di kementerian, ada yang mungkin juga di swasta ya Pak Mino ya. Nah, kira-kira kalau harapannya Nisrina dulu deh. Kalau harapan saya ya Pak, nanti ketika saya lulus, saya itu kepingin banget bergabung di PT KAI Pak. Iya. Karena memang betul-betul sesuai ya bidang ilmunya. Karena kan ternyata orang kan dulu ngeliatnya pokoknya yang namanya ada kereta di atas rel jalan itu PT KAI. Kalau sekarang kan enggak ya. Bermacam-macam ya Pak ya. Bermacam-macam. Iya. Itu maksud saya. Jadi memang kamu memang kepinginnya bergabung di KAI. KAI pun juga macam-macam kan. Ada beberapa perusahaan-perusahaannya juga sub ya. Nah, kalau dari Adik, Kalau dari saya izin Pak, kalau dari saya langkah pertama mungkin yang terdekat dulu mungkin PT KAI, serta memang kalau tidak di regulator Pak, kalau tidak banyak pilihannya Pak, karena memang bingung juga, tapi ya mungkin nggak jauh dari permintaan saya Pak. Yang penting niat saya untuk memajukan perkeretapian yang di Indonesia Pak. Banyak yang memang harus dioptimalkan Pak. nggak kepingin jadi pengusaha kereta api gitu? Insya Allah Pak, jika ada peluang. Oke, kalau dari Ajeng? Kalau dari saya sendiri sebenarnya cita-cita saya itu pengen banget kerja di PT MRT Jakarta Pak. Oke. Jadi saya berharapnya sih dari sini, nanti kan kebetulan magang juga alhamdulillah saya keterima di PT MRT. Jadi mungkin nanti dari magang bisa kerja juga di sana. Mudah-mudahan gitu. ya. Iya. Dan sudah ada ya di MRT itu alumni kita kalau tidak salah ada beberapa yang sudah ada di sana. Ya Pak, kebetulan juga dari dosen-dosen di ITA, di REL ini juga ada beberapa yang di MRT gitu Pak. Jadi semoga sih bisa di MRT juga. Iya, gitu. oke. Kalau vlogger kita nih Akbar, mau jadi vlogger aja atau bagaimana ini? Kalau saya Pak termotivasi gitu ya Pak, ingin masuk ke dalam PT KAI pastinya, karena memang menurut dari dulu kan yang ada pertama itu PT KAI ya Pak untuk operator perkeretaapian di Indonesia, dan motivator saya itu Bapak Sumiono sendiri dan juga ada yaitu Pak Ignatius Jonan. Kebetulan Pak Sumiono dan Pak Ignatius itu kan dulu mantan direktur utama PT KAI. Jadi saya termotivasi gitu Pak untuk masuk PT KAI, dan kalau secara posisi kalau saya bisa masuk ataupun seperti bapak-bapak ini kenapa tidak gitu Pak. Oke, mantap. Tapi vlognya jangan ditinggalin ya Pak. Followernya udah banyak. Oke, makasih buat adik-adik. Dari Pak Kaprodi kita ini bagaimana harapan Bapak ke depan
tentang program studi ini. Mengingatkan kita bicara kebutuhan dari kelulusan real ini di depan mata. Jadi harapan Bapak selaku Kaprodi bagaimana, Pak? Ya, harapan kami gini, Pak. Tentu dasar saya adalah pengalaman kita masa lampau. Pada waktu itu kami belajar bukan mengenai perkeretaapian, tetapi ke civil engineer. Ya, sehingga pada waktu kami masuk di perkeretaapian, relatif saya tidak tahu mengenai kereta api. Sedangkan di sini Prodi Rail itu dari sejak awal sampai lulus itu belajar mengenai kereta api. Oke, jadi fokus kereta api. Betul. Ya, harapan saya adalah bahwa dengan munculnya Prodi Rail ini, maka ilmu kereta api itu betul-betul didalami, ya, dipelajari, mulai dari basicnya sampai perkembangannya. Itu yang akan dipelajari oleh kita. Sehingga harapan kami adalah bahwa lulusan dari Prodi Rail ini nantinya dapat memberi warna mengenai masalah perkeretaapian di Indonesia. Karena apa? Karena punya basic yang kuat. Iya. Ya, di samping secara umum konvensional oke, kita juga belajar yang ke depan. Nah, dan peluang untuk itu sangat besar. Kenapa? Karena di Indonesia ini bersyukur, ya, kita mau belajar mengenai LRT. Ada sedang bangun, ada yang sedang operasi. Kita bicara MRT, sudah ada. Kita bicara KA cepat, kita punya. Kita bicara pengembangan konvensional, kita ada. Kita lengkap sekali. Dengan demikian maka lulusan-lulusan kami, Prodi Rail ini, kami harapkan dapat mewarnai bagaimana perkeretaapian Indonesia ke depan. Gitu harapan saya. Oke. Apalagi tadi Pak ya ditambahin di beberapa daerah itu membangun terus infrastruktur. Terus bangun. IKN pun juga saya rasa membutuhkan untuk angkutan kereta api ya. Dan itu udah luar biasa lah. Karena akan ditangani oleh orang-orang yang memang belajar khusus perkeretaapian. Perkeretaapian. Ya. Apalagi nanti mungkin siapa tahu kita juga bisa membangun S2 teknik perkeretaapian. Itu harapannya juga mudah-mudahan. Mudah-mudahan jadi linear bahkan sampai S3 perkeretaapian ya. Harapan Pak, ya? kita. Amin. Oke, terima kasih Pak Mino telah hadir di portal podcastnya Anak Transportasi dan Logistik. Begitu juga buat adik-adiknya nih yang calon lulusan. Sukses selalu, semoga nanti kalian lulus tahun ini ya. Dan Pak Mino selaku Kaprodi sukses di dalam mengembangkan Prodi Rail ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Baik Translogician, demikian bincang-bincang kami di podcast Anak Transportasi dan Logistik kali ini. Semoga dengan memperkenalkan Prodi Rail, Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan tentang perkeretaapian, maka ini akan menjadi pilihan buat para Translogician dan juga para adik-adik calon mahasiswa baru untuk melanjutkan studi di ITL Trisakti. Yosi Pahala, sampai jumpa. Bye-bye.